Hello guys, kali ini Merdeka.com bakal unboxing smartphone selfie yang katanya paling jos di pasar Indonesia. Ini dia si selfie expert Oppo F1s. F1s, kata pihak Oppo adalah suksesor F1 yang booming di awal tahun lalu. Gak aneh bila packaging kemasannya terlihat premium, khas smartphone flagship. Dalam box sendiri ada si HP Oppo F1s, kita letakkan dulu. Kemudian ada buku manual biasa, dan di sini ada SIM card ejector. Dan Oppo juga gak pelit kasih bonus silicone case. Oke, kita letakkan dulu. Bisa ada kepala charger, kabel micro USB, dan terakhir ada bonus satu lagi, earphone. Kita sampingkan dulu lainnya. Kita buka. Dan ini dia Oppo F1s. Dari desain, Oppo F1s terlihat sangat mirip dengan iPhone 6s. Casing dari Oppo F1s terbuat dari aluminium yang lebih ringan daripada Oppo F1. Jadi rasanya sangat nyaman digenggam dan juga sangat compact. Meskipun ukuran bentang layarnya sudah 5,5 inci. Di bagian sini kita bisa lihat tombol on off. Lalu ada tempat SIM card di sini. Di bagian bawah ada dua speaker. Lalu ada port USB biasa. Satu lagi ada audio jack. Sementara di bagian ini ada volume rocker dan sangat clicky, enak untuk ditekan, juga mudah untuk dijangkau tangan. Di bagian belakang ada kamera utama 13 megapiksel dan juga lampu flash. Dan di bagian depan ada kamera selfie expert 16 megapiksel. Di bagian bawah ada tombol home yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner. Oppo F1s hadir dengan dapur pacu yang lumayan garang dengan prosesor octa-core MediaTek MT6750 64 bit dan RAM 3GB. Bedanya dari F1, F1s memori internalnya sudah 32GB atau bertambah 2 kali lipat. Kalau masih kurang, ada slot micro SD dengan kapasitas maksimal 128GB. Baterainya juga besar, 3075 mAh, lebih besar daripada F1 dan F1 Plus. Oppo F1 terasa sangat smooth, meskipun ColorOS-nya masih berbasis Android Lollipop. Manajemen RAM juga baik, sisa dari RAM bisa sampai 2GB, tapi biasanya cuma 1,5GB yang tersisa. Tapi itu sudah termasuk sangat baik jika dibanding dengan smartphone lain sekelas. Resolusi layar yang lebih rendah ikut meningkatkan performa seperti yang terjadi pada iPhone 6s. Meskipun masih beresolusi HD, layarnya masih sangat enak dipandang. Icon-iconnya terlihat sangat jelas, warnanya juga kuat dan cerah. Sekilas tidak kelihatan kalau layar ini cuma HD biasa. Oppo mengklaim kalau sensor sidik jari di Oppo F1s bisa membuka password dalam waktu cuma 0,22 detik saja. Apakah benar? Lihat, sangat cepat. Jadi hanya perlu sedikit menekan saja. Dan semakin lama, semakin sering digunakan, sensor akan semakin cepat. Posisi fingerprint yang ada di bagian depan di tombol home sangat memudahkan.
Ini merupakan keunggulan tersendiri dibandingkan sebagian smartphone lain yang tombol fingerprintnya ada di bagian belakang. Jadi overall, good job Oppo. Oke, sekarang masuk ke bagian kamera. Kamera utama dari Oppo F1s beresolusi 13 megapiksel. Meskipun terbilang cukup standar di kelasnya, tapi fiturnya lumayan banyak dan juga sangat mudah diakses interface-nya. Fitur utama dari kamera Oppo F1s terbilang lengkap. Ada manual dan juga ada mode untuk membuat animasi pendek, GIF or GIF. Baik kamera depan atau belakang, ada mode beautify. Jadi bisa mempercantik wajah mulai dari versi makeup biasa sampai dengkul ada di sini. Ya. Hasil foto dari kamera depan dan kamera belakang Oppo F1s terkesan sangat natural, baik saturasi dan komposisi warna juga pas. Jadi hasilnya sangat alami. Jadi secara keseluruhan, kesan tim merdeka.com untuk Oppo F1s cukup positif. Smartphone ini untuk saat ini dibanderol dengan harga 3,4 juta sampai 3,7 juta di banyak toko-toko online seperti Tokopedia. Jadi buat kalian yang mengidamkan smartphone dengan kamera keren, performa mantap, Oppo F1s bisa jadi pilihannya.